PS2 masih layak dibeli atau dimainkan di 2024? Oke, jadi kali ini saya mau nge-review PS2 saya yang saya punya atau udah saya beli sekitar 6 bulan yang lalu ya. Itu saya beli dari Facebook Marketplace, beli second sekitar harga 250.000 kalau nggak salah. Dan ini belum hard disk ya, atau masih bisa pakai kaset gitu. Nah, sedikit informasi, PS2 ini rilis pertama kali di Jepang pada tanggal 4 Maret tahun 2000. Jadi konsol ini udah berumur 24 tahun. Meski udah termasuk konsol lawas, tapi konsol ini masih layak banyak diminati. Terbukti masih banyak diperjualbelikan di online shop ataupun di Facebook Marketplace. Konsol ini juga termasuk konsol terlaris sepanjang masa. Sudah terjual lebih dari 155 juta unit di seluruh dunia. Saya masih ingat banget dulu pertama kali memainkan konsol ini di rental PS dan membuat saya ketagihan. Karena grafiknya yang sudah 3 dimensi membuat gamenya terlihat lebih realistis saat itu. Ditambah adanya game GTA San Andreas yang sangat fenomenal yang bisa membuat saya melakukan apapun di dalam game yang tidak bisa saya lakukan di dunia nyata. Konsol PS2 yang saya punya dulu yaitu yang slim, generasi pertama, yang masih ada adaptor dicolokkan powernya. Dulu harganya masih sangat mahal, seingat saya sekitar 1.500.000 kalau nggak salah. Itu saya dibelikan sama orang tua saya ya. Nah, untuk sekarang harga pasaran PS2 udah turun nih, sekitar 500 sampai 750 ribuan di online shop dengan kondisi refurbish. Atau kalau secondnya lagi kita bisa cari di Facebook Marketplace, harganya lebih murah lagi, sekitar 200 sampai 500 ribu lah. Itu tergantung kondisi ya. Ada yang kondisi sudah bisa pakai hard disk, ada yang masih pakai kaset. Nah, untuk unit yang saya punya ini dia masih pakai kaset ya. Jadi harganya masih murah itu, 250.000. Dan unit ini adalah generasi kedua dari PS2 Slim ya, yang udah nggak pakai adaptor dicolokan kabelnya lagi ya, colokan powernya. Oke, langsung aja kita coba PS-nya ya. Ini kita bersihin dulu. Apakah masih bisa dimainkan PS2-nya? Karena udah lama banget nih nggak dihidupkan. Semoga masih berfungsi normal dan bisa kita mainkan seperti biasanya. Ini kondisinya kotor banget ya, berdebu karena saya simpan doang di laci meja dan hampir nggak pernah dimainin lagi nih. Nah, kali ini sekalian saya review, jadi saya mau coba tes PS-nya lagi apakah masih bisa berfungsi normal. Begitu juga dengan kaset-kasetnya ya. Bedanya dengan yang hard disk, kita perlu beli lagi kasetnya ini. Nah, kalau hard disk mungkin ada yang bisa isi game sendiri ya dengan cara download di Google gitu. Download game PS2 terus dipindahkan ke hard disk atau ke flash disk. Terus tinggal colok aja ke PS-nya. Nah, langsung bisa dimainkan game yang kita udah download itu. Tapi kalau kaset, kita harus punya kasetnya. Dan harga kaset di marketplace untuk sekarang sudah di harga 8.000 sampai 10.000 ya. Kalian bisa tinggal beli aja di online shop Shopee ataupun Tokopedia ya. Oke, setelah kita bersihkan, kita langsung colok-colokin aja ya kabel-kabelnya ya. Kita akan coba PS2 nya apakah masih berfungsi dengan normal apa udah nggak bisa lagi nih. Pertama kita coba colokin kabel powernya, kabel RCA, stick, dan juga memorinya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita masukkan gamenya. Game pertama yang kita coba yaitu game GTA San Andreas ya. Ini game fenomenal nih, game favorit saya. Kita langsung masukin aja kasetnya. Sah. Kita tutup.
Oh ya, di sini saya pakai alat tambahan yaitu Avito HDMI ya, supaya bisa dimainin di TV LED. Oke, jadi RCA-nya kita sambungin ke Avito HDMI, colokan sesuai warnanya ya. Lalu kita colokan power Avito HDMI-nya ini ke belakang TV ya. Nah, seperti ini. Nah, HDMI-nya kita jangan lupa colok juga. Lalu kita colokkan powernya. Kita langsung tes aja. Yeay, bisa. Tapi karena PS2 ini PS2 kaset, jadi sebenarnya ada sedikit minus nih kalau untuk kaset di PS2. Yang sering terjadi adalah lemahnya optik ya. Optik yang sudah lemah itu bisa ngebuat kaset lama ngebacanya. Ataupun dari kasetnya sendiri itu yang sering baret-baret kan, itu membuat nggak bisa dibaca sama optiknya. Makanya kenapa sekarang lebih banyak yang menggunakan hard disk, karena kalau pakai hard disk kan kalau gamenya ada kendala tinggal kita download ulang lagi aja filenya di Google. Sedangkan kalau kaset kalau sudah kendala ya mau nggak mau kita harus beli kasetnya lagi, atau kalau misalnya optiknya memang udah bener-bener lemah ya mau nggak mau kita harus servis optiknya ke tempat servis PS. Itu aja sih minus kalau menggunakan kaset di PS2 ya. Tapi bukan berarti PS2 kaset ini nggak bisa dijadiin PS2 harddisk ya. Kalau kayak yang saya punya ini kemungkinan tinggal saya beli MC boot dan juga harddisknya gitu kan, untuk bisa dimainkan di harddisk. Nggak perlu kita bongkar-bongkar PS-nya. Jadi tinggal kita tambahkan MC boot, kita beli di online shop ataupun di toko PS, dan juga kita beli file game ya melalui flash disk ataupun harddisk itu bisa sih. Karena game-game PS2 ini belum begitu besar kayak game-game PS3. Jadi masih muat kalau kita masukkan di flash disk. Ya minimal emang harus 16 GB sih flash disknya, karena game PS2 sekitaran 2 GB ataupun lebih ya. Ada juga game-game yang di bawah 2 GB, tapi game-game kotak-kotak biasanya. Oke, kita langsung coba game kedua ya. Kita akan coba game Most Wanted. Kita simpan dulu nih game GTA San Andreas-nya. Lalu kita coba keluarkan kaset Most Wanted. Game Most Wanted salah satu game favorit saya juga, karena ini bisa membuat saya lupa waktu juga nih untuk menamatkan game Most Wanted ini. Kalau langsung aja coba bisa atau enggak. Oke, masih bisa lagi. Nah, kebetulan game Most Wanted ini kasetnya ya nggak seperti GTA San Andreas tadi yang ada warning kalau kaset tidak bisa dibaca gitu. Jadi kaset Most Wanted ini lancar sekarang karena mungkin masih bagus juga kasetnya ya. Jadi nggak ada macet-macet kayak GTA San Andreas tadi. Game Most Wanted salah satu game terseru juga sih di PS2, karena ya game balapan dengan grafik yang lumayan udah bagus gitu kan. Bisa dibilang nggak ada lawan lah Most Wanted dulu itu ya, walaupun ada Need for Speed Underground, Midnight Club dan lain-lain gitu, tapi yang paling berkesan buat saya ya Need for Speed Most Wanted ini sih. Makanya saya udah berapa kali namatin game ini dan nggak ada bosennya. Nah, kita akan coba game terakhir kita kali ini, game yang paling wajib kita punya, apalagi kalau bukan game bola ya. Jadi di sini saya punya game bola Winning Eleven 2010 kalau nggak salah nih. Nah, kalian bisa lihat nih kasetnya udah sangat
parah lah bisa dibilang. Tuh udah baret-baret kayak gitu, ada garisnya juga. Winning Eleven 10 ya. Belum update juga ini. Kita akan coba apakah masih bisa kasetnya. Semoga aja masih bisa. Yes, masih bisa. Nah jadi walaupun kasetnya udah kelihatan baret, tapi bukan berarti kasetnya udah nggak bisa dimainin ya. Terbukti ini kasetnya masih bisa dimainin dengan normal nih, tanpa ada macet-macet gitu. Padahal tadi kalau kita bandingin sama kaset GTA San Andreas kan, kaset GTA San Andreas nggak ada garis putih-putih kayak kaset Winning ini. Tapi kaset GTA San Andreas tadi malah udah macet-macet gitu, ada warning-warning segala kan. Sedangkan ini yang udah kelihatan nggak bagus gitu kaset belakangnya, tapi masih normal, bisa lancar dimainin tanpa ada macet-macet. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian yang mau membeli PS2 di tahun 2024 ini, ya menurut saya sih masih worth it aja untuk dibeli ya. Apalagi kalian emang dulu pernah mainin PS2 gitu pada masanya, pada era jaya-jayanya PS2 dulu gitu. Dan kalian juga udah tahu game-game apa yang udah kalian mainin gitu dan kalian pengen mainin lagi. Jadi nostalgia lah. Nah untuk kalian yang baru mau coba gitu main PS2, ya ini gak ada salahnya juga kalian coba sih, karena banyak banget game-game seru gitu di PS2. Kayak game GTA San Andreas, Most Wanted, Bully, Bola, God of War, dan lain-lain. Masih banyak banget lah pokoknya game-game PS2 yang seru-seru gitu. Ya walaupun kalau dibandingin sama PS3, PS4 gitu grafiknya lebih realistis di PS3 atau PS4, tapi ya untuk keseruannya gak kalah jauh dibandingin game-game PS3, PS4. Nah kalau kalian yang bingung mau beli PS2 kaset atau PS2 hard disk, ya sebenarnya sama aja. Bedanya satu di harga sih. Ini saya dapat PS2 kaset ya harganya lebih murah. Dan kalau misalnya PS2 hard disk lebih mahal ya karena gamenya juga lebih murah gitu. Kalian bisa isi game di tempat PS misalnya pakai hard disk ya cuma 5.000, sedangkan kalau beli kasetnya itu tadi kan kita udah lihat 8.000 sampai 10.000 ya. Dari sisi game lebih murah hard disk, tapi kalau dari harga PS-nya ya lebih mahal PS2 hard disk gitu. Balik lagi, jadi kalian pengen beli yang kaset atau yang hard disk? Kalau kayak saya milih yang kaset ya karena pengen mendapatkan feeling masa lalunya juga sih. Jadi kita ngidupin PS2 terus masukin kasetnya, terus nunggu loading yang harus muncul logo PlayStation-nya dulu baru kasetnya pertanda bisa gitu. Ya lebih pengen dapetin itunya sih dibandingin kalau kita punya yang hard disk kan itu tinggal play aja gitu. Nah jadi kalian tim PS2 kaset atau PS2 hard disk nih? Jangan lupa komen di bawah ya. Bantu support juga channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Lalu jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like videonya. Atau jika kalian gak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.